Oke, dengan selesai ngodok mie, mau ngelanjutin anime sambil minum teh hangat. Tapi gue mau bahas F1. Aslinya mau lanjut anime. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel again. And this is bahas F1. Kali ini gue bakal lanjut kembali bahas F1. Gue bakal membahas nanti line up pembalap yang akan balap di F1 2021 nanti. Ya maaf ada gangguan. Oke. Kali ini F1 2020 akan sedikit berubah. Ya, aslinya pakai regulasi yang sasis anyar, tapi karena efek pandemi diundur dari 2022. Jadi musim 2021 bakal masih pakai bentuk sasis yang sama dari F1 2020, tapi banyak tim yang buat sasis baru, kecuali Red Bull Racing yang cuma mengubah, jadinya bikin RB16B. So kali ini gue bakal bahas line up pembalap yang bakal balapan di tahun 2021 nanti. Di tahun 2021 ada rookie yang masuk di F1. Ada 3 pembalap, yaitu Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, dan Nikita Mazepin. So, nama yang terakhir gue sebut itu sedikit ada kontroversi di mana dia melakukan seksual harassment terhadap pacarnya dan dalam bentuk video instastory, dan instastorynya dihapus. Walaupun di YouTube channel luar masih ngupload video instastorynya. So, gak usah bahas itu, kita bahas dari isi line up. Tim juara 1 Mercedes kemungkinan masih melanjutkan duet Bang Jago dan Bottas. Valtteri Bottas. Bang Jago itu siapa? Lewis Hamilton. Udah pasti Lewis Hamilton. Anak-anak di page gua page meme F1 Indonesia. Jika Anda suka dengan konten meme-nya, silakan follow Instagram @meme_f1indonesia dan halaman Facebooknya. Jika kalian suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like dan follow ya. Oke. Bang Jago baru saja meraih gelar juara dunia ke-7-nya ya, menyamai, dan kemungkinan dia akan melewati rekor Sumi di tahun 2021 nanti. Bottas punya ambisi ingin menghentikan dominasi Lewis, tapi agak ngeloyohan. Maaf sambil makan mie lah, lapar. Mungkin Bottas aku tak masih pastikan udah extend kontrak. Bottas seharusnya kalau ingin menghentikan Bang Jago, jangan turuti perintah tim order. Setiap ada musuh Bang Jago di depan, selip aja, gak usah takut dimarahin tim. Fokus juara dunia, gak usah banyak bacot, dan intinya lagi makan bubur juga tambahan. Oke, di Red Bull Racing baru saja dapat info, yaitu pembalap didikannya tendang lagi, kena demot sesuai petisi. Alexander Albon kena demot boy. Tak mengapa, dari katanya si pembalapnya kurang konsisten, dia gagal di backup menjadi backmaker Max Verstappen kalau dia kena sial dari disiplinnya. Tercatat Alex Albon adalah salah satu pembalap yang mengikuti sesi penalti paling banyak dari seluruh pembalap F1. Aslinya Lewis Hamilton kemarin sempat kena penalti gara-gara salah false latihan start, tapi ditarik karena kirapan, dianggap kirapan masih penalti sampai juga FIA. Dan akhirnya posisinya digantikan oleh Sergio Perez. Sergio Perez kan baru saja ditantang dari tim Aston Martin hanya untuk diisi oleh Sebastian Vettel. Dan dia bergabung di Red Bull sebagai by driver. Dia
masuk sebagai driver karena dia di backup sama beberapa sponsor-sponsor gede, vendor-vendor lokal Meksiko. Ya lumayan lah. Menunjukkan sponsor bapaknya. Di IG bapaknya dia sering pansos dia minum Red Bull. Ternyata anaknya masuk tim Red Bull. Verstappen, Perez juga lumayan sih. Karena dia baru saja berhasil meraih kemenangan perdananya di Sakir. Semoga di musim baru lumayan biar bisa pengen bab tengah. Red Bull itu tidak ada tim asal adu-aduan, asli pembalap backupan atau pembalap yang sedikit motivasi penuh tim. Contohnya Max Verstappen nanti dia akan berusaha dia sebagai juara 3 F1 yang berpikir untuk menjadi runner up bahkan bisa juara kalau dia tampil serius dan jarang mengawat kesalahan minor atau kesialan. Contohnya di Imola dia Perez banyak bocor, di Monza ada velur, di Mugello dia disuduk, di Sakir dia nggak bisa menghindari mobil Leclerc. Kalinya dia nabrak barrier dan suspensinya patah. Dan juga Verstappen juga harus lebih bagus lagi dan emosi, walaupun dia lagi digosipkan lagi suka sama mantannya Fiat. Makanya yang gue bicarain catatan. Tadi gua lupa ya. Akhirnya tadi pagi baru harus lanjut record tapi nggak lupa karena ada urusan juga. Oke, kembali ke bahasan. Intinya Red Bull nanti Verstappen ini nanti harus mewujudkan harus konsisten dan tidak mengikut kesalahan minor yang lebih, oke? Sementara di line up McLaren mengalami sedikit perubahan di mana pembalapnya kalau saya pindah ke Ferrari yang digantikan oleh Daniel Ricciardo, dan itu McLaren mengganti mesin mereka yang awalnya Renault menjadi Mercedes. Pembalap tetap Lando Norris. McLaren. Nah itu McLaren kembali ke top setelah dia berhasil meraih juara 3 F1 2020. Wah, juara ketiga F1 2020. Yang dia bertanggung jawab dan racing point di kali terakhir di Abu Dhabi. Selain itu, McLaren bertekad bisa mengganggu klasemen dengan jagoan Mercedes dan saya bisa sasisnya udah lumayan bagus. Keempat, Aston Martin. Nama sebelumnya dari tim ini adalah tim Racing Point. Setelah menendang Sergio Perez untuk Pereznya pindah ke Red Bull, dia mengontak Aston Martin mengontak Sebastian Vettel, dan kebetulan Sebastian Vettel menitipkan sahamnya di Aston Martin. Menitipkan sahamnya di Aston Martin. Dan pembalap pertamanya tetap anak papa, si Lance Stroll. Intinya dua penitip saham, Stroll dari pihak bokapnya, karena bokapnya jadi pengusaha investor utama Aston Martin, dan gara-gara itu Aston Martin rela menghentikan beberapa proyeknya di BC di World Endurance Championship untuk fokus di balap Formula One, walaupun cuma modal ganti nama ya, jadi nama BPKB. Yang lain itu kemarin menggunakan grafis yang dibuat oleh Hinoid. Ya. Nanti bertekad akan melakukan dan akhir berhasil juara 4 dan seperti bagi tim yang waktunya.
mempersiapkan kemenangan ditendang dari tim itu sekitar podium seperti yang dia dapatkan oleh Nestor. Selanjutnya Alpha Tauri gak usah menentang Daniel Fiat, digantikan dengan pembalap akademi. Seringnya pesanan dari Honda ya, karena ada sponsor Honda di pembalapnya, dan Hondanya juga mau minggat. Peminggatan Honda kemungkinan mempengaruhi dari pembalap sebutan ini, yaitu Yuki Tsunoda. Teammate-nya sih masih sama, masih tetap teammate-nya sih Pierre Gasly mempertahankan karena berkompetisi api dengan meraih kembali kemenangan setelah terakhir menang di tahun 2008 dengan nama sebelumnya Toro Rosso, dan pembalap yang meraih kemenangannya itu Sebastian Vettel. Apa Tauri kayaknya berpikir akan masuk 5 besar. Apalagi pembalap Putin kayaknya ini punya potensi di bidang defending. Yuki Tsunoda di F2 terkenal dengan pembalap yang jago defending, sangat jago banget defending, sumpah ya, anak jago defending ya Tsunoda. Dan juga Gasly yang jago nyusup di saat battle, di saat ada battle balapan. Selanjutnya Ferrari baru saja menendang Sebastian Vettel diganti dengan Carlos Sainz Junior. Masih mempertahankan, dan Ferrari masih mendarat Sainz Junior. Ferrari bertekad kembali bangkit setelah ngejamban di musim ini. Karena katanya sih nerf, Ferrari kena nerf karena pelanggaran setting BT dan saluran bensin ganda. Ferrari kayaknya bertekad bangkit dengan SF21-nya ya, yang namanya sudah dimusuhkan oleh Mafia Binotto, dimusuhkan sebelum peluncurannya. Kita membutuhkan nama aslinya nanti SF21. Dan itu seperti Ferrari, dan Ferrari akan berusaha bangkit sebisa mungkin setelah ini musim terburuk Ferrari. Tapi ada yang lebih buruk sih, zaman bahla Ferrari zaman bahla yang buruk. Yang tahu sih akan komen di komentar. Selanjutnya tim Haas baru saja menendang pembalap tua ya, Romain Grosjean pensiun ya, setelah dia mengalami hot crash di Bahrain Grand Prix. Untung dia diselamatkan oleh Halo ya, jangan hujat Halo. Dan sedang mengalami masa pemulihan, dan kemudian dia istirahat sementara ya. Walaupun nanti Grosjean masih ada tawaran balap kemudian dari WEC atau ajang lain. Dan mantan teammate-nya si Grosjean, si Magnussen diajak balap ke IMSA, main di kelas DPI bareng tim apa ya? Kira apa yang gue lupa ya. Nantinya main di IMSA nanti. Di IMSA. Buat jejak bapaknya si Jan Magnussen. Dan posisinya diganti oleh putra dan bopunipun Michael Schumacher, yaitu Mick Schumacher, yang baru saja meraih juara dunia Formula 2 2020, disusul pembalap yang punya kualifikasi yaitu Nikita Mazepin. Nikita Mazepin kayaknya pembalap yang tipikalnya agak kasar ya. Dia sering dapat penalti dari manusia kasarnya. Terbukti dia melakukan halangan ke Tsunoda di race F2. Mazepin bibirnya jadi bibir dengan kasus video seksual harassment ya. Banyak yang ucap suruh saya no Tuhan, padahal saya bilang saya no karbon ke Mazepin. Tapi intinya karena Haas butuh fight driver agar menjaga keuangan agar tidak segera cepat-cepat minyak dari F1. Kan nyari pembalap driver dan kemudian dapat driver asal usia yaitu kita masukin. Soalnya ini mas untuk kontroversi sempat ada FL ternyata SL-nya cukup, dan juga kasus attitude penalty ya. Padahal si siapa ya?
Si James kan pernah begitu, tapi kalau lihat malah masuk mungkin karena dia membesarkan sesuatu ya gitulah. Tadinya Misumaker kayaknya dikadang-kadang sebagai jenis semua aja dia bisa tampil terbaik ya di musim pertama. Biasanya sini Emik ya balapnya bagus di musim pertama dia agak tersosok dan di musim keduanya bagus. Kita lihat nanti di 2022. Selanjutnya Renault kembali mengontak pembalap tua yang bernama Fernando Alonso. Tapi Renault sudah ganti nama lagi, namanya Alpine. Tim Alpine ya. Dan timnya terus si Ocon kembali saja menyumbangkan podium. Si Alonso ini menggantikan Daniel Ricciardo yang pindah ke McLaren. Sebelum diresmikan Alonso, bayang yang mesti mau nyatakan yang ganti si Ricciardo bakal si siapa lah intinya dari ternyata yang dipilih Alonso. Ada alasan apa Alonso? Tungguin sesuatu. Enak butuh pembalap pengalaman untuk memperbaiki, untuk membagi informatif juga babnya kayak Alonso setelah minggir dari F1 di tahun 2018 Alonso bergabung dari beberapa ajang seperti WEC, IMSA, lebih tepatnya di IMSA di Daytona 24 jam dan dari Dakar sama tim Toyota. Kalau di IMSA kayaknya di tim Cadillac sama tim Cadillac. Nah itu Esteban Ocon nih jadi biar masalah banyak musuhnya anjir. F1 dunia Ocon membuatnya setelah dia berhasil meraih podiumnya di GP Sakir. Walaupun itu masih kurang sih sebagai telepon. Selanjutnya Williams line up bersama Magnussen, George Russell, Alex Albon dan Jos Latifi. Dan tahun 2000 tahun terburuk Williams. Kenapa? Mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan poin alias nihil. Aslinya pemainnya si Russell ini, tapi dia dapat di Mercedes. Tempat itu gantiin Lewis Hamilton yang disakir positif COVID-19. Dan juga William bertekad akan kembali ya memperbaiki peringkat harusnya ya dengan pembalap muda yang punya si Magnussen, Russell dan Latifi. Satunya tim terakhir yaitu Alfa Romeo mempertahankan dua Mbah Kimi dan Giovinazzi. Apakah Alfa Romeo akan kembali bangkit ya seperti di zaman Sauber balap? Zaman Sauber bahala dia zaman dia masih pakai nama Sauber OP zaman dulu ya. Dan sekarang enggak seperti Sauber dulu ya Alfa Romeo ini. Aslinya Alfa Romeo mau minggir dan tapi Alfa Romeo masih dengan komitmen dengan Sauber, makanya Alfa Romeo masih ada di F1. Selanjutnya line up juga saya juga bahas sirkuit. Sirkuit kayaknya udah ada kalendernya dengan tambahannya GP Arab Saudi dan diadakan di Vietnam. Dan simpasiun nih dari sejak video ini dibuat, Imola rencana akan masuk F1 lagi setelah sukses mengadakan Emilia Romagna di konflik untuk mengajak short GP Vietnam. Kayaknya untuk pertama ini secara reguler 2020 bukan gue sih, cuma beberapa sementara ada dua sirkuit di satu negara yang setelah dulu terakhir yang ngadain itu Spanyol dan Jerman. Spanyol Jerman di Jerman pembukti sama Hockenheim, Spanyol Valencia sama Catalunya. Oke, prediksi gua Mercedes akan OP. Jika dia ada sedikit inovasi ya seperti Jas dan juga beberapa tim akan berusaha bangkit untuk menjegal Mercedes nantinya.
So, sekian dulu dari ulasan gabut ini. Jika kalian suka konten ini, silahkan tekan tombol like-nya. Dan jika Anda punya kritik, silahkan komen. Jika Anda punya kali channel ini, silahkan subscribe. So, I'm Evan, komen, dan wish you